Halo Sobat Acis, balik lagi di podcast Tanya Acis. Kali ini kita bersama Solution Expert Akurat lagi. Dan beliau ini juga udah lama banget nih berkecimpung di dunia akurat. Langsung saja kita kenalin. Halo Kak Tubi. Halo. Ya, kalau boleh tahu nih, Kak Tubi di akurat ini berkecimpung udah berapa lama sih? Ya udah lumayan lama ya, sekitar 5-6 tahun lah di akurat. Oh, berarti udah lama banget ya, lumayan. Oke, jadi saya sama Kak Tubi ini, kita bakal ngebahas nih Kak, kendala-kendala yang berhubungan dengan akurat. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini juga udah disampaikan di DM Acis, gitu, dari teman-teman. Oke, Kak Tubi udah siap menjawab? Oke, siap. Oke, pertanyaan pertama ini ada dari Ibu Kris. Jadi Ibu Kris ini sebelumnya udah pakai akurat 4. Nah, beliau ini ngeliat akurat 5, dia mau upgrade gitu. Nah, kira-kira harus gak sih kita upgrade dari akurat 4 ke akurat 5? Kira-kira gimana Kak Tubi? Oke, baik Ibu Kris ya. Jadi Ibu Kris ingin upgrade dari akurat 4 ke akurat 5. Ya, simplenya adalah tidak bisa lisensi akurat 4 digunakan di akurat 5. Jadi itu berbeda ya antara 4 dan 5. Kalau misalkan Ibu Kris pas pada saat upgrade kita lagi pertama kali ada peningkatan dari 4 ke 5, nah itu bisa nanti namanya diganti, di trade in. Cuma karena ini sudah lama antara akurat 4 dan akurat 5, ya jadi dia tidak bisa mengganti lisensi 4 ke 5-nya. Nah, nantinya jika mungkin ada Bu Kris sudah menggunakan akurat 5 dan nanti ada akurat 6, nah itu nanti pas pada saat-saat awal ada akurat 6, dia bisa trade in tuker atau mungkin tuker tambah, seperti itu. Berarti dari segi lisensinya pun kita nggak bisa ya pindahin dari akurat 4 ke 5 karena berbeda. Iya, betul. Oke. Wah, Bu Kris ini ada 2 pertanyaan nih. Pertanyaan kedua, saat kita pindah ke akurat 5, apakah kita harus membuat database baru atau sebutannya cut off ya? Ya, harus gak sih kita cut off atau kita bisa upgradein juga nih database dari akurat 4 ke akurat 5? Kira-kira gimana? Baik, ya. Jadi ketika kita nanti meningkat ya dari akurat 4 ke akurat 5, ya sebenarnya tidak perlu cut off ya dari akurat 4 ke 5 karena sistematiknya sama. Jadi nanti ketika kita buka database-nya di akurat 5, maka database akurat 4-nya akan otomatis terupgrade ke akurat 5. Nah, tapi tentang cut off perlu diteliti lagi. Apakah database-nya ini sudah terlalu besar atau database-nya masih kecil? Kalau misalkan database-nya sudah mencapai seperti 5-6 tahun atau 7 tahun atau secara memori misalkan sudah 5 GB, nah itu sudah diwajibkan untuk cut off gitu. Nah, kira-kira nih kita ngomongin database, size-nya ini paling besar tuh berapa sih? Atau enggak, kita udah tahu nih size yang cocok untuk cut off itu kira-kira udah berapa? Baik ya, terkait database ya, khususnya di Accurate Desktop, yaitu kalau saya sih biasanya di customer lainnya, di klien-kliennya kita itu biasanya paling mentok 1 GB atau 2 GB itu sudah di cut off. Atau kalau secara periode itu bisa 3 tahun atau 4 tahun di cut off, tergantung seberapa banyak transaksi yang ada di perusahaan tersebut gitu. Oh, berarti walaupun perusahaan itu udah pakai 4 atau 5 tahun, tapi balik lagi ya ke transaksinya ya. Betul. Apakah banyak, apakah dikit. Betul. Oh, oke. Gimana? Oke. Ada lagi? Oke, itu jawabannya ya untuk Ibu Kris. Mungkin kalau misalkan mau update atau akuratnya ingin di-upgrade juga, bisa nih hubungin Acis untuk lebih lanjutnya. Oke, makasih ya Kak Tubi udah jawab pertanyaannya. Dan teman-teman kalau yang mau nanya, bisa nih di bawah ini, di DM kita. Nanti kita bakal bahas satu-satu pertanyaannya. Oke, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye!